Pertama saya akan terangkan sebagian dari keyakinan orang-orang Syiah. Dan dari keyakinan mereka ini kita akan berkata wajarlah mereka itu berbuat hal yang seperti itu. Ini keyakinannya berasal dari buku-buku mereka sendiri. Iya, ini bukan dongeng atau rekayasa. Keyakinan mereka yang pertama, orang Syiah meyakini bahwa siapa yang tidak mengakui walaya Imam 12, maka hukumnya dia kafir, keluar dari agama. Siapa yang tidak mengakui keimaman dari Imam 12 mereka, maka itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Syiah itu salah satu rukun Islamnya adalah apa? Al-imamah, pengakuan terhadap Imam 12. Karena itu dikatakan oleh pemuka ahli hadits mereka, yang kita sebut pemuka ahli haditsnya ya, mereka sendiri yang menggelari seperti itu. Namanya Muhammad bin Ali bin Husain Al-Qummi, ini dari Qum, Iran. Yang mereka beri lakop As-Saduq, gelarnya As-Saduq, saking terpercayanya dia di kalangan orang Syiah. Dia punya risalah yang berjudul Al-I'tiqadat, Iya, di halaman 103, nasnya dia berkata, wa'tiqaduna biman jahada imamata amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wal a'immati min ba'dihi alaihimussalam annahu kaman jahada nubuwata jami'il anbiya. Katanya keyakinan kami, akidah kami, siapa yang mengingkari keimaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya maksudnya anak-anak Ali bin Abi Thalib setelahnya. Jelas ya? Sampai ke imam 12-nya yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Askar. Jadi dikatakan siapa yang mengingkari keimaman Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya, itu hukumnya kata mereka, Al-Qummi ini, As-Saduq ini, hukumnya seperti orang yang mengingkari kenabian seluruh nabi. Kita itu di hukum Islam, kita ingkari satu nabi saja, kafir keluar dari Islam. Nah, ini mengingkari apa? Seluruh nabi, Masya Allah. Kemudian kata beliau, kata As-Saduq ini, katanya wa i'tiqaduna fi man aqarra bi amiril mu'minin wa ankara wahidan min ba'dihi minal a'immah annahu bimanzilati man aqarra bi jami'il anbiya wa ankara nubuwata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Adapun keyakinan kami, akidah kami terhadap orang yang mengakui keimaman Ali bin Abi Thalib, dia akui, tapi dia mengingkari keimaman salah satu dari imam 12 mereka setelah Ali bin Abi Thalib, maka itu kedudukannya seperti orang yang mengakui seluruh nabi tetapi dia mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz ini menerjemahkan kata jahada dengan mengingkari, dan ini merupakan pendapat dia sendiri. Pengertian jahada yang benar adalah menentang setelah mengetahui dan meyakini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surat An-Naml ayat 14. Dan mereka menentangnya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka sudah meyakini kebenarannya. Dalam kitab Al-Mufradat, karya Ar-Raghib Al-Asfahani, salah satu ulama Ahlu Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah Nazar Mustafa Al-Baz, halaman 115, berkata Ar-Raghib Al-Asfahani, al-juhud adalah menafikan apa yang telah kokoh di dalam hati dan menetapkan apa yang telah dinafikan oleh hati. Sedangkan maksud dari kalimat kedua, yaitu yang telah berikrar dengan keimamahan Imam Ali alaihissalam, kemudian mengingkari keimamahan salah satu dari para imam Ahlul Bait setelahnya. Ini juga masuk ke dalam pengertian pertama, yaitu dia mengingkari setelah yakin, dan ini ditujukan kepada Syiah, bukan selain mereka. Dari buku yang paling masyhur di kalangan orang-orang Syiah disebut dengan nama Biharul Anwar, karya Muhammad Baqir Al-Majlisi. Dia katakan bahwa lafaz kesyirikan dan kekafiran itu digunakan untuk orang yang tidak meyakini keimaman Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya. Jadi hukumnya dua, disebut musyrik dan disebut apa? Kafir. Dianggap berbuat kesyirikan. Dua labelnya ya, bukan kafir saja, musyrik juga sekalian. Iya, mungkin kalau ada yang selain musyrik dia akan kumpulkan juga masuk di situ. Wa faddala alaihim ghairahum yadullu ala annahum mukhalladuna finnar. Kalau ada yang mengutamakan siapapun di atas imam 12 ini, maka hukumnya mereka ini kekal di dalam neraka.
Ini merupakan pendapat pribadi Al-Majlisi yang tidak sejalan dengan pendapat ulama besar Syiah lainnya. Dan apa yang dimaksud Al-Majlisi adalah barang siapa yang tidak berkeyakinan atau i'tiqad. Kita semua mengetahui bahwa keyakinan atau akidah harus disertai dengan dalil yang kuat, sehingga kita meyakininya. Di zaman Al-Majlisi, dalil sudah tersebar luas, dan Al-Majlisi memandang bahwa siapa yang tidak meyakininya, maka dia telah mengingkari hal-hal yang sudah ditetapkan dengan dalil yang kuat. Maka bisa diartikan bahwa makna pernyataan Al-Majlisi, man lam ya'taqid imamah amiril mu'minin, sama dengan man yajhadu, sehingga bisa masuk ke dalam kategori pernyataan as-saduq yang telah kami bahas sebelumnya. Bukti akan hal ini adalah pernyataan Al-Majlisi sendiri di dalam kesempatan lain. Dalam kitab Biharul Anwar, karya Al-Alamah Bakir Al-Majlisi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 8 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 363. Al-Majlisi berkata, adapun orang selain Syiah Imamiyah dari kaum mukhalifin, yaitu sekte Islam di luar Syiah, yang tidak mengingkari sesuatu pun dari perkara pokok agama Islam, maka mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka yang fanatik dan menentang, sedangkan hujah telah sempurna di sisi mereka, maka mereka kekal di neraka, yaitu mereka mengetahui bahwa wajib mencintai Ahlul Bait dan juga mengetahui bahwa membenci mereka akan masuk neraka, sebagaimana sabda Nabi SAW berikut ini. Dalam kitab Zilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah yang disusun oleh Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Al-Maktabul Islami, cetakan pertama tahun 1980, halaman 642. Rasulullah SAW bersabda sampai pada kalimat, jikalau seseorang berdiri di antara rukun dan makom, lalu dia melaksanakan sholat serta beribadah, kemudian berjumpa dengan Allah dalam keadaan membenci Ahlul Bait Muhammad SAW, dia akan masuk neraka. Inilah kelompok pertama yang dimaksud oleh Al-Majlisi. Kita kembali kepada pernyataan dalam kitab Al-Bihar. Kelompok kedua, kaum yang lemah di antara mereka, yaitu lemah secara pemahaman, seperti wanita-wanita tua, orang bodoh, dan yang semisalnya. Dan bagi yang hujah belum sempurna di sisinya, dan meninggal di zaman fatrah, yaitu masa kegaiban imam, atau dia berada di tempat yang tidak sampai riwayat tentang hujjah ke sana, maka mereka adalah orang-orang yang dikembalikan perkaranya kepada Allah. Bisa saja Allah mengazab atau mengampuni mereka, maka diharapkan keselamatan untuk mereka dari api neraka. Di sini Al-Majlisi tidak menghukumi secara mutlak bahwa kelompok yang tidak mengikuti Ahlul Bait akan masuk neraka. Dalam kitab At-Taharah, karya Imam Khomeini, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Tanzim wa Nasri Athar Imam Khomeini, cetakan pertama tahun 1421 Hijriah, pada halaman 441, Imam Khomeini berkata, sesungguhnya keimamahan dalam pandangan Imamiyah adalah bukan termasuk perkara pokok agama Islam, karena perkara pokok dalam agama adalah salah satu perkara yang sudah jelas dan pasti di dalam pandangan seluruh kaum muslimin, yaitu baik yang awam atau yang alim. Bisa saja perkara pokok agama di hadapan mayoritas kaum muslim berlainan dengan imamah, apalagi menganggapnya perkara pokok. Memang imamah adalah usul mazhab, yaitu mazhab Imamiyah, dan yang mengingkarinya keluar dari mazhab, bukan dari Islam. Kami tegaskan, keluar dari mazhab, bukan dari Islam. Justru kelompok ustadz ini yang menjadikan seluruh muslimin bukan ahli tauhid alias musyrik, jika tidak menjadikan Ibn Taimiyah sebagai tolak ukur. Dalam kitab As-Saba'iquz Zahabiyah Bisyarhil Aqidatil Wasitiyah, karya Abdullah bin Muhammad Al-Ghaniman, salah satu ulama Wahabi,
yang diterbitkan oleh Dar Ibnil Jauzi, cetakan pertama tahun 1430 Hijriah, halaman 39. Al-Ghaniman berkata, kita selalu membedakan antara ahli tauhid dan sunnah dalam kecintaan kepada Ibn Taimiyah. Maka, barang siapa yang membencinya, kita mengetahui dia bukan kelompok ahli tauhid dan ahli sunnah. Dan barang siapa yang mencintainya, kita mengetahui bahwa dia termasuk kelompok ahli tauhid dan sunnah. Karena itu, jika kita ingin menjadi ahli tauhid, maka kita harus mencintai Ibn Taimiyah, guru besar ustadz tersebut. Sehingga muslimin di Indonesia kebanyakan bukan ahli tauhid karena mereka tidak meyakini Ibn Taimiyah. Dan juga perlu ustadz ini ketahui sesuatu yang dia memang tidak pernah mengetahuinya. Pada dasarnya, guru besar ustadz ini pun menjadikan imamah atau kepemimpinan atau kekhalifahan sebagai pokok agama atau usuluddin. Mari kita lihat pernyataan dari imam besar ustadz ini tentang kepemimpinan. Dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 232, Ibn Taimiyah berkata, kepemimpinan atau wilayah di dalam urusan manusia termasuk dari kewajiban agama. Kami tegaskan, kewajiban agama, bahkan agama dan dunia tidak akan sempurna kecuali dengannya. Sekarang kami akan mengingatkan kepada ustadz ini sesuatu yang pasti dia belum ketahui tentang pernyataan dalam salah satu kitab kelompok Wahabi bagi orang yang tidak mengikuti Al-Syekh, yang mana dia merupakan salah satu mufti bagi Wahabi. Di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah yang dikumpulkan oleh Abdurrahman An-Najdi, salah satu ulama Wahabi, jilid 14, cetakan pertama tahun 1999, halaman 375. Tidaklah diperbolehkan bagi seorang pun untuk menyimpang dari jalan Al-Syekh, yaitu keturunan dari Muhammad bin Abdul Wahab, dan menentang apa yang telah mereka yakini di dalam perkara usuluddin. Karena itu merupakan jalan yang lurus, yaitu Shiratal Mustaqim, dan yang menyimpang darinya, maka dia telah menempuh jalan penghuni neraka Jahim. Mereka bukan saja mengkafirkan kelompok muslimin yang lain, bahkan sudah menetapkan bagi siapa yang tidak mengikuti ajaran Wahabi ini, maka dia akan masuk neraka. Karena itu kami sarankan kepada para pemirsa yang budiman, yang telah Allah anugerahkan akal dan hati yang bersih, agar dapat menilai dan mengkaji ulang ajaran yang disebarkan oleh kelompok yang hanya bisa berbuat fitnah dan mengadu domba sesama muslim.